Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Rahma, dosen akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu dosen di FEB Untan, yaitu Pak Abdul Mubarak. Kita akan membicarakan tentang literasi digital. Menurut Pak Bara sendiri, seberapa penting sih literasi digital saat ini? Ya, terima kasih Bu Rama. Kalau pertanyaannya mengenai literasi digital seberapa penting, menurut saya literasi digital itu sangat penting bagi saya selaku dosen. Karena kenapa? Karena memang kita sekarang dituntut untuk memahami namanya digital itu sendiri. Dimana juga kita kondisi sebagai dosen yang dimana kita butuh namanya literasi digital untuk dapat lebih efisien dan efektif dalam hal misalnya bimbingan atau dalam menginformasikan tugas atau mengerjakan tugas. Menurut saya literasi digital untuk sekarang dan yang akan datang itu sangat penting. Baik, untuk media sosial sendiri, Bapak sebagai dosen, media sosial apa saja yang paling berguna yang digunakan? Ya, mungkin kita tidak jauh-jauh dari WhatsApp ya, terus mungkin Instagram, dan saya juga sekarang menggeluti TikTok. Karena kenapa saya menggeluti TikTok? Karena TikTok itu sendiri saya rasa dia memberikan banyak edukasi mengenai saya pribadi sebagai dosen, jadi info-info tentang jurnal-jurnal biasanya kita bukanya biasa ditampilin di TikTok, biasanya juga di Instagram juga ada. Nah, tapi untuk komunikasi biasanya saya menggunakan WhatsApp. Baik, selama menggunakan sosial media, apa dampak positif dan negatif yang Bapak rasakan? Kalau bicara dampak positif dan negatifnya, kalau saya sendiri dampak positifnya itu sangat besar ya, karena kita lebih mudah mengakses informasi itu melalui media sosial itu sendiri, sehingga ketika membicarakan dampaknya itu sangat berdampak bagi saya pribadi. Tapi kalau dari sisi negatifnya sendiri, saya rasa mungkin kecenderungan kita kadang kita kehabisan waktu gara-gara terlalu nyaman menggunakan sosial media, sehingga kita lupa dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi saya rasa kalau dampak negatif itu masalah pribadi masing-masing sih, apakah dia menggunakan secara bijak atau tidak. Oke, jadi tergantung pribadi masing-masing bagaimana seberapa banyak porsi yang digunakan dari sosial media tersebut. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Pak Bara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Rahma, dosen akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di FEB Untan. Bisa perkenalkan diri dulu? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura di jurusan akuntansi. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang literasi digital. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini semakin pesatnya perkembangan teknologi. Nah, pastinya juga kehidupan kita sehari-hari pasti sangat dekat dengan literasi digital. Menurut Dika sendiri, seberapa penting sih literasi digital? Menurut saya untuk literasi digital ini sangat-sangat penting juga, karena kita tahu pada era ini kita bukan lagi masuk era revolusi industri 4.0, tapi udah era society 5.0, di mana itu teknologi itu sangat berdampingan dengan kehidupan manusia. Karena itu literasi digital ini sangat penting. Nah, poin pentingnya bukan hanya untuk anak muda saja, juga untuk orang-orang tua gitu, yang mana kita tahu bahwa mohon maaf bukan untuk merendahkan atau apa, tapi kita tahu sekarang teknologi itu sangat penting untuk kehidupan, tapi masih ada orang-orang tua yang masih agak kurang mengerti tentang teknologi, dan itu akan mengakibatkan kerugian pada mereka sendiri. Salah satunya contoh misalnya penipuan gitu, bukan? Misalkan penipuan, masih banyak penipuan di era digital ini. Nah, masih banyak orang tua yang tidak tahu nih tentang literasi digital, bagaimana digital bekerja, sehingga dia itu termakan oleh penipuan yang di era digital seperti ini. Karena itu ya saya rasa literasi digital ini sangat penting untuk manusia sekarang, bukan hanya untuk anak muda, tapi lebih untuk orang tua juga. Ya, jadi literasi digital bukan hanya untuk kaum milenial ya, kaum yang sudah berumur juga harus update dengan literasi digitalnya. Nah, kalau Dika sendiri di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari sering menggunakan media sosial apa yang paling sering digunakan? Kalau saya sendiri Bu, saya lebih sering menggunakan WhatsApp dan juga Instagram.
Nah itu saja. Kalau Twitter ya saya kurang gitu. Saya juga tidak terlalu terjun langsung ke Twitter. Mungkin saya masuk ke Twitter itu cuma melihat berita saja gitu kan, trending apalagi apa yang lagi trending itu. Kalau untuk nge-tweet itu saya tidak, kurang, sangat-sangat kurang itu. Saya lebih sering aktif di Instagram dan juga WhatsApp untuk komunikasi. Nah, selama ini menggunakan media sosial, ada nggak kelebihan dan kekurangan yang dirasakan dari media sosial ini apa aja? Saya sangat merasakan sih ada kelebihan, ada kekurangan, terutama di Instagram lalu ya. Kalau emang WhatsApp ya mungkin itu udah menjadi kebutuhan ya, udah menjadi kebutuhan manusia sekarang karena kita berkomunikasi sangat sering itu melalui WhatsApp. Nah kalau Instagram kayak ini kita bersosial media gitu. Kayak Instagram itu ada positif ada negatif. Nah saya pernah juga waktu itu membatasi diri saya jangan terlalu over bermain Instagram karena secara pribadi dulu itu saya itu orangnya seperti gimana ya, irian tuh suka iri gitu. Oh, iya. Apalagi setelah lulus SMK, saya dulu SMK, kalau saya banyak yang udah bekerja dan jadi polisi segala macam, saya di sosmednya wah ini sukses, sedangkan saya belum jadi apa-apa gitu kan. Nah pada masa itu saya merasakan oh ini nih Instagram ini menjadi toksik dalam diri saya Bu, karena saya selalu melihat nih keberhasilan orang. Nah dalam diri saya ini aduh kapan saya berhasil, apakah saya bisa berhasil seperti mereka atau tidak gitu. Nah itu salah satu dampak negatif lah ya menurut saya yang saya rasakan selama saya berselancar di dunia Instagram. Nah itu sih membuat pikiran saya lebih ke overthinking gitu. Nah itulah salah satu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya ya saya bisa mengikuti trending zaman, saya bisa mengetahui apa saja yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Kita bisa melihat, membuka jendela dunia lah. Meskipun kita dari rumah kita bisa tahu nih apa yang sedang terjadi gitu. Dan juga saya pernah nih Bu, kayak saya pernah waktu itu saya membatasi diri saya 3 hari tidak main Instagram. Ternyata itu juga ada dampak negatifnya Bu. Saya ketinggalan zaman gitu. Pada waktu itu ada apa waktu itu tuh ada yang lagi viral tapi saya tidak tahu. Kalau saya ngaca saya kan gurau dengan saya terkait itu, tapi saya tidak tahu gitu. Jadi kayak tidak tahu apa-apa gitu. Kayak bahasa Maya itu Tertinggal ya? tertinggal lah gitu. Tertinggal. Jadi sesuai porsinya saja ya Iya, menggunakan sesuai sosial porsi. media ini. Kelebihan juga mungkin ada negatifnya. Jadi ada porsi-porsi yang sesuai gitu yang Iya, seharusnya. sesuai. Baik, sepertinya sudah cukup wawancara hari ini. Terima kasih Dika sudah berkenan diwawancarai. Siap Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.